Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini hati kita kembali diuji oleh kabar duka yang datang dari Aceh. Banjir besar melanda sejumlah daerah mulai dari Aceh Timur, Aceh Utara, Lok Semawe hingga Sigli, membawa kesedihan yang tidak pernah diundang namun harus diterima sebagai bagian dari ujian dari Allah. Ketika kita menyaksikan rumah terendam, jalan terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi, kita sadar bahwa betapa rapuhnya kita sebagai manusia di hadapan kekuasaannya. Tapi dari setiap musibah, selalu ada pelajaran, hikmah, dan pesan agar kita kembali mendekat, bukan menjauh. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam rangkaian peristiwa ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk menebar manfaat. Silakan tekan tombol like, tinggalkan komentar terbaik Anda, share agar semakin banyak yang peduli, dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak tertinggal kajian dan informasi penting lainnya. Dukungan Anda bukan sekadar angka, melainkan energi agar konten edukatif seperti ini terus bisa menjadi perantara kebaikan dan kesadaran bagi banyak orang. Hari ini kita akan menyelami apa yang benar-benar terjadi di Aceh. Tidak hanya sekadar berita singkat, tapi rangkaian kisah nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang sedang bertahan di tengah air yang belum juga surut. Bersama-sama, mari kita renungi, kita pelajari, dan kita doakan agar setiap langkah mereka dimudahkan, setiap duka mereka diganti dengan kekuatan dan pertolongan Allah yang lebih besar daripada musibah itu sendiri. Banjir di Aceh Timur tidak hanya merendam pemukiman, tetapi juga merubah wajah keseharian masyarakat. Air yang terus naik sejak hujan deras beberapa hari terakhir membuat banyak warga kehilangan tempat tinggal dalam hitungan jam. Rumah yang tadinya berdiri kokoh berubah menjadi pulau kecil di tengah lautan keruh, memaksa keluarga-keluarga untuk mengungsi membawa apa adanya. Di banyak desa, air setinggi pinggang orang dewasa menjadikan aktivitas terhenti total. Di sisi lain, pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai titik evakuasi yang bisa menampung warga. Mushola dan sekolah menjadi tempat berlindung mendadak, sementara relawan mondar-mandir membawa logistik. Para ibu membawa anak-anak mereka sambil berusaha menenangkan diri, berharap air segera turun agar mereka bisa kembali ke rumah. Namun banyak yang tahu, rumah yang mereka tunggu itu mungkin sudah rusak dan tertutup lumpur. Yang membuat suasana lebih emosional adalah banyak warga lansia yang harus dipapah melewati genangan demi genangan. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga sebagian kesehatan mereka karena cuaca dingin dan kondisi pengungsian yang padat. Di tengah situasi ini, kita melihat betapa rapuhnya kehidupan namun sekaligus betapa kuatnya kebersamaan masyarakat Aceh. Di Aceh Utara, situasinya lebih mengkhawatirkan. Banjir yang datang kali ini adalah banjir susulan setelah wilayah tersebut berkali-kali terendam sepanjang tahun. Kondisi drainase yang buruk dan luapan sungai Krueng terlihat menjadi penyebab utama yang membuat air cepat naik dan lambat surut. Warga yang sebelumnya baru saja memperbaiki rumah mereka, kini kembali harus menyelamatkan diri ke tempat pengungsian. Di banyak titik, akses jalan terputus total. Mobil tidak bisa lewat, motor tenggelam, dan warga terpaksa menyeberang menggunakan perahu darurat. Anak-anak sekolah terpaksa diliburkan, sementara sebagian orang tua kehilangan mata pencaharian karena tempat mereka bekerja ikut rendam. Aceh Utara seperti kehilangan denyut keseharian. Semuanya berhenti, semuanya terfokus pada bertahan hidup. Yang paling menyayat hati adalah ketika relawan mendapati keluarga yang sudah 2 hari bertahan di lantai 2 rumah tanpa makanan layak. Mereka hanya bergantung pada air putih dan biskuit yang tersisa. Relawan pun bekerja tanpa henti, membagikan makanan, membantu evakuasi, dan memastikan tidak ada warga yang terjebak di rumah mereka. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi banjir berulang.
Lok Semawe menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup berat. Banjir membuat sebagian besar aktivitas kota lumpuh, termasuk dunia pendidikan. Universitas Maliku Saleh, Unimal, terpaksa meliburkan perkuliahan karena akses ke kampus terputus. Banyak mahasiswa terisolasi di kos mereka, sementara sebagian harus dievakuasi menuju tempat lebih aman. Bagi mahasiswa, ini bukan sekadar libur biasa. Banyak dari mereka tidak bisa membeli makanan, tidak bisa keluar, bahkan listrik di beberapa tempat sempat padam. Situasi ini membuat kampus mengeluarkan himbauan resmi agar seluruh sivitas akademika memprioritaskan keselamatan masing-masing. Perkuliahan online pun tidak dapat berjalan optimal karena banyak yang terdampak secara langsung. Para dosen pun ikut turun ke lapangan, membantu mengevakuasi mahasiswa yang terjebak. Mereka yang biasanya mengajar di ruangan kini membawa perahu kecil dan logistik sebagai bentuk kepedulian. Situasi ini menjadi pengingat bahwa bencana tidak mengenal status. Semua orang bisa menjadi korban dan semua orang perlu saling bantu. Di wilayah Sigli banjir datang dengan kekuatan yang tidak diduga oleh warga karena hujan yang turun tanpa henti selama berjam-jam membuat aliran sungai meluap dengan cepat hingga merendam ratusan rumah dan memaksa banyak keluarga untuk menyelamatkan diri hanya dengan pakaian yang menempel di tubuh mereka sehingga suasana panik menyelimuti sebagian besar desa yang terendam air. Setinggi pinggang hingga dada orang dewasa dan kondisi ini sempat membuat beberapa warga terjebak di dalam rumah sebelum. Akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat yang bekerja siang dan malam. Pada saat yang sama banyak fasilitas umum seperti sekolah mushola dan jalan utama ikut rendam sehingga aktivitas masyarakat lumpuh total dan air yang keruh membawa lumpur ke setiap sudut rumah membuat kerusakan yang tidak hanya terlihat di permukaan tetapi juga meresap ke dalam perabot dan struktur bangunan yang nantinya membutuhkan waktu lama untuk dibersihkan dan diperbaiki sementara warga harus bertahan di pengungsian dengan kondisi yang serba terbatas dan penuh ketidaknyamanan. Di tempat pengungsian para ibu harus menenangkan anak-anak mereka yang ketakutan karena kehilangan tempat tinggal sementara para ayah berusaha mencari informasi mengenai kondisi rumah mereka meski tidak mampu kembali akibat arus air yang masih deras dan berbahaya sehingga keluarga-keluarga ini harus menguatkan diri dengan doa dan harapan bahwa Allah akan segera memberikan jalan keluar dari ujian yang sangat berat ini serta memberikan mereka kekuatan untuk melewati setiap kesulitan yang datang. Tanpa diduga, di Aceh Utara banjir yang datang bukan hanya merendam rumah-rumah penduduk tetapi juga melumpuhkan aktivitas masyarakat dari berbagai sektor sehingga warga merasa seolah hidup mereka berhenti mendadak di tengah derasnya arus air yang memenuhi jalan utama serta halaman rumah yang biasanya menjadi tempat anak-anak bermain kini berubah menjadi sungai besar yang tidak mengenal batas dan membanjiri setiap sudut kehidupan mereka. Banyak keluarga terpaksa mengungsi ke Meunasah dan sekolah karena ketinggian air sudah mencapai pinggang bahkan dada orang dewasa sehingga tidak mungkin lagi ditinggali namun meski begitu mereka tetap berusaha menjaga kebersamaan dan saling menguatkan satu sama lain agar tidak tenggelam dalam rasa takut karena musibah seperti ini tidak hanya menguji fisik tetapi juga mental dan ketahanan batin. Di tengah keadaan yang semakin memburuk, tim SAR gabungan TNI Polri dan para relawan terus melakukan evakuasi menggunakan perahu karet namun medan yang berat arus yang kuat serta jarak yang jauh membuat proses penyelamatan tidak selalu berjalan mudah namun para petugas tidak pernah berhenti bergerak karena mereka tahu setiap menit sangat berarti bagi warga yang masih terjebak di rumah yang terendam air. Di Lok Semawe dampak banjir tidak hanya dirasakan oleh keluarga dan permukiman tetapi juga sektor pendidikan sebab beberapa sekolah dan kampus terutama Universitas Maliku Saleh Unimal terpaksa menghentikan aktivitas belajar mengajar karena akses menuju lokasi sudah tidak bisa dilalui kendaraan sehingga keputusan meliburkan kegiatan akademik menjadi pilihan paling aman bagi mahasiswa dan dosen.
Para mahasiswa yang tinggal di kos-kosan pun banyak yang ikut mengungsi karena air mulai merendam kawasan pemukiman dan membuat mereka kesulitan mendapatkan listrik, air bersih, serta bahan makanan, sehingga posko pengungsian di sekitar kota dipenuhi oleh warga dan mahasiswa yang sama-sama berjuang mempertahankan kondisi fisik dan mental agar tetap kuat menghadapi situasi yang tidak menentu. Keputusan untuk menghentikan sementara kegiatan pendidikan membuat banyak orang tua khawatir karena mereka takut anak-anak mereka tertinggal materi pelajaran, namun pihak kampus menenangkan bahwa keselamatan adalah prioritas utama sehingga tidak ada alasan untuk memaksa kegiatan akademik berlangsung di tengah bencana sebesar ini. Banjir besar di Aceh kali ini memberikan pelajaran yang sangat dalam bahwa alam tidak bisa diprediksi dan kita sebagai manusia harus selalu siap baik secara mental, fisik, maupun sosial, karena bencana dapat datang kapanpun tanpa memberi waktu untuk bersiap, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana harus semakin diperkuat. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga lingkungan dari kerusakan seperti penebangan liar dan penangkalan sungai yang selama ini memperparah banjir, sehingga setiap warga harus memiliki peran dalam menjaga keseimbangan alam, karena alam yang rusak akan kembali kepada manusia dalam bentuk musibah yang jauh lebih besar. Di sisi lain, musibah ini memperlihatkan betapa kuatnya solidaritas masyarakat Aceh yang saling membantu dalam kondisi tersulit sekalipun, karena di balik air yang menggenang terdapat jutaan doa yang terangkat bersama harapan bahwa semuanya akan kembali pulih dan masyarakat dapat bangkit lebih kuat. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, banjir besar yang melanda Aceh saat ini bukan hanya tentang kesedihan dan kehilangan, tetapi juga tentang kekuatan, ketabahan, dan kasih sayang antar sesama. Kita melihat bagaimana warga, relawan, pemerintah, dan berbagai pihak turun tangan bersama-sama menghadapi situasi sulit ini. Semoga musibah ini menjadi penghapus dosa, penambah pahala, dan penguat iman bagi kita semua. Mari terus mendoakan saudara-saudara kita di Aceh agar diberikan keselamatan, kemudahan, dan kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Semoga proses pemulihan berjalan lancar dan kehidupan masyarakat bisa kembali normal seperti sedia kala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Aceh dan seluruh wilayah Indonesia dari bencana dan musibah lainnya. Dan sebelum video ini berakhir, saya mengajak kita semua untuk klik tombol like, tinggalkan komentar berisi doa atau dukungan untuk saudara-saudara kita di Aceh. Bagikan video ini agar lebih banyak orang mengetahui kondisi terbaru yang terjadi, serta subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi penting dan update bermanfaat lainnya. Dukungan dari Anda sangat berarti untuk keberlangsungan konten edukatif, religius, dan informatif seperti ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.